Shalom PRPK. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan teman-teman semuanya di PRPK Online Service. Kami mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama kami di PRPK Online Service. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama kami, teman-teman bisa mengisi link atau form kehadiran di kolom deskripsi channel YouTube kami. Oh ya, by the way, jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube kami di PRPK GA Pergading dan turn on notification untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Jangan lupa juga buat follow Instagram PPK dan RPK di ppk.pergading dan rpk.pergading. Lalu bagi teman-teman yang memiliki pergumulan, mungkin itu masalah studi, pekerjaan, pelayanan, atau apapun itu, dan teman-teman rindu untuk kami bantu untuk akan, teman-teman bisa mengisi link atau form prayer request di kolom deskripsi channel YouTube kami. Di situ, teman-teman juga bisa menyampaikan kritik dan saran teman-teman agar kami bisa terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Lalu bagi teman-teman yang belum tergabung dalam care group dan rindu untuk tergabung, teman-teman bisa langsung menghubungi para CG leader atau bisa langsung ke Cik Monica sebagai Head of Community Division. Untuk ayat hafalan kita pada minggu ini ada di 2 Korintus 5 ayat 7 yang berbunyi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Selanjutnya, bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikannya langsung via transfer bank BCA di nomor rekening yang sudah tertera di layar, atau teman-teman juga bisa memberikannya via scan QR code yang sudah tertera di layar. Tersedia platform Dana, OVO, dan juga GoPay. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Bapak. Semoga persembahan kami ini dapat berkenan, dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapak. Dan sebentar lagi kami akan memulai atas ibadah kami. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah kami ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan tidak hanya berhenti di kami Tuhan, tapi kami juga dapat mentransmisikannya sampai keluar sana. Kami juga dapat memberkati orang-orang yang ada di luar sana. Hanya di dalam nama saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk, siapkan posisi terbaik kalian untuk kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. God bless you all. Selamat beribadah. Shalom PRPK. Selamat datang di ibadah online di Sabtu hari ini. Mari siapkan hatimu, siapkan posisi terbaikmu, siap bangkit bagi generasi ini. Amin. Come on. Kisah tentang Yesus Sang Raja, Dia telah korbankan anaknya. Mari bangkit bersuara agar kuasanya nyata di dunia. Bagi generasi ini bukan terus berlari, sekarang tiba waktunya perubahan terjadi bagi generasi. Takkan pernah ku berhenti.
siap bangkit bagi generasi ini Bapa. Dan kami hanya berserah kepadamu. Tanpa syarat. Tanpa apapun. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Ini kerinduan kami Yesus, menyenangkan hati. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti.
Saya ucapkan shalom, salam hangat dalam Tuhan Yesus. Senang sekali rasanya hari ini boleh kembali menjumpai Anda, keluarga besar PRPK di Semarang, walau secara online. Salam hangat buat Pastor Alwi, salam hangat buat Bro Calvin dan juga rekan-rekan semua yang ada di PRPK Semarang. Oke, sebelum kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, saya ajak semua kita untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur walau secara online kami dipertemukan pada kesempatan hari ini untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Berkati semua kami dimanapun kami berada. Beri hikmat supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Kami tahu ketika kami tahu siapa kami di dalam Engkau, kami akan menemukan kemaksimalan, kami akan menemukan keberanian, kami akan menemukan keamanan, dan kami akan menemukan banyak hal lainnya. Kami tahu sebelum Engkau memakai orang-orang secara luar biasa, terlebih dahulu Engkau sadarkan mereka siapa mereka yang sebenarnya. Biar sore hari ini kami lewat firman-Mu juga diberi pengertian siapa kami di dalam Engkau. Blessing-Mu turun buat semua kami. Kami siap belajar firman bersama-sama pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, langsung aja kita akan belajar bersama-sama. Hari ini satu tema yaitu mengenal diri kita. Know yourself. Ini cukup penting karena ketika kita berhasil mengenal diri kita, kita akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Kegagalan kita kenal diri kita itu akan membawa kerugian dan hal-hal buruk. Doa saya, kita akan ngerti siapa kita di dalam Tuhan. Izinkan saya mengawali sharing sore hari ini, petang hari ini, dengan mengutip quote dari tokoh besar gereja yaitu John Calvin. Dia berkata demikian, without knowledge of self, there is no knowledge of God. Nah, kalau kita nggak gagal kenal diri kita, kita akan sulit mengenal Tuhan. Contohnya, misalnya kita nggak tahu kalau kita ini sombong, kita nggak tahu kalau kita ini lemah, kita nggak tahu kalau kita ini terbatas. Seringkali kita nggak akan butuh Tuhan, akhirnya kita nggak kenal Tuhan, gitu ya. Jadi keberhasilan kita mengenal diri kita itu akan membawa keberhasilan kita mengenal Tuhan. Dia berkata seperti itu. Tapi kemudian John Calvin melanjutkan seperti ini, without knowledge of God, there is no knowledge of self. Ya, tanpa kita kenal Tuhan, nggak mungkin kita kenal diri kita dengan baik. Ibarat barang, pasti pencipta barang yang akan sangat kenal dengan barang itu. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Pencipta kita yang paling tahu tentang kita. Ketika kita berhasil mengenal pencipta kita, mengerti pencipta kita, akhirnya kita akan bisa mengenal dan mengerti siapa kita. Gitu ya. Nah, ada sahabat yang sekarang sudah bersama Tuhan, Pastor Adit, dia berkata seperti ini, seseorang tidak akan menjadi diri sendiri sebelum dirinya menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Gitu. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika yang sering saya dengarkan, dia juga mengatakan demikian. Kebenaran tentang kita tidak pernah ditemukan di luar pencipta kita. Semakin tahu pencipta, semakin tahu diri kita. Gitu ya. Jadi jelas kebenaran tentang kita nggak pernah ditemukan di mana-mana. Dalam pencipta kita akan menemukan siapa kita yang sebenarnya. Nah, saya jadi tertarik untuk mengingat, merefresh apa sih
kata Tuhan tentang kita. Kata Tuhan tentang kita itu kita sudah diampuni, kita sudah diterima, kita sudah dicintai, kita sudah dimerdekakan, kita sudah diberkati, kita sudah disertai dan lain sebagainya. Tentu karena karya Kristus, makanya kita bisa mengalami hal yang demikian. Nah, pilihan ada dalam kita. Kita akan memegang kebenaran yang Tuhan katakan atau kita akan memegang perkataan yang lain, gitu kan. Nah, saya harap kita semua jadi generasi yang memegang kata Tuhan, memegang kebenaran. Alkitab sendiri mengatakan demikian, Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita pegang apa kata Tuhan tentang kita, itu akan memerdekakan kita. Pegang kebenaran dan jangan pegang informasi yang keliru tentang kita. Nah, musuh itu nggak mau kita kenal identitas kita dengan baik. Tuhan mau kita kenal identitas kita dengan benar. Musuh itu kerjaannya merusak identitas kita. Tapi Tuhan itu kerjaannya memulihkan identitas kita. Gitu ya. Makanya ketika Tuhan menemui Gideon yang penakut, Tuhan ngomong, "Hai pahlawan yang gagah berani, hai pahlawan yang gagah perkasa." Tuhan suka memulihkan identitas anak-anaknya. Begitu. Ya. Dan apa sih yang musuh coba berikan buat kita? Musuh itu memberi kebenaran palsu. Kalau Tuhan itu memberi kebenaran sejati. Saya ambil contoh, ada orang yang mungkin pernah gagal. Kemudian musuh, si iblis, si jahat berkata, "Iya memang kamu orang gagal. Iya kamu gak akan bisa sukses. Iya kamu gak akan bisa berhasil." Akhirnya orang tersebut berpikir, menilai dirinya, "Iya ya memang aku orang yang gagal, aku orang yang gak berhasil." Tapi sejatinya Tuhan berkata gak begitu. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit juga. Gak apa-apa gagal sekali, itu bukan berarti hidupmu gagal total. Karena kegagalan itu bagian dari proses. Bangkit kembali, ya, bangun kembali. Saya jadi teringat Musa, Daud. Musa pernah membunuh, tapi Tuhan gak ngomong kamu pembunuh. Tuhan justru ngomong tentang Musa. Musa disebut sebagai orang yang sangat lembut hati. Ya berarti bukan berarti kita mengignore bahwa Musa pernah membunuh. Enggak, ya Musa tetap pernah membunuh. Tapi jangan sampai kegagalan kecil itu jadi mendominasi dan kita anggap itulah identitas kita. Keliru ya. Daud pernah jatuh dalam perzinahan. Tapi Tuhan berkata tentang Daud. Daud disebut orang yang berkenan di hatiku. Luar biasa ya itu. Jadi jangan biarkan iblis memberi kebenaran palsu, tapi kita izinkan Tuhan dengan kebenaran sejati kita tangkap, karena itu akan mempengaruhi identitas kita. Kita jadi ngerti siapa kita. Yang berikutnya, musuh itu kerjaannya menuduh dan mengintimidasi. Kalau Tuhan itu kerjaannya menerima kita apa adanya gitu. Nah, seringkali gara-gara mungkin pernah salah, pernah jatuh dalam dosa, atau pernah membuat kesalahan, orang-orang atau anak-anak muda seringkali merasa gak layak, merasa tertuduh, merasa terintimidasi gitu kan. Akhirnya gak mau ke gereja, merasa aduh aku bukan orang suci, aku orang berdosa. Teman-teman, ibarat kita orang sakit. Kita sakit tapi kita diajak ke dokter gak mau. Terus kita berkata, nanti aja ke dokter kalau aku sudah sembuh. Tentu keliru besar. Kalau kita sakit ya kita ke dokter. Begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan itu gak nerima kita kalau kita udah suci, udah benar. Enggak. Justru ketika kita mungkin hancur berantakan, jangan takut untuk datang ke Tuhan. Karena dengan ketemu Tuhan, kita akan ketemu pembelian.
Tapi bayangkan kalau kita sepakat dengan apa kata musuh ketika dia menuduh dan mengintimidasi. Kemudian kita jadi takut ketemu Tuhan. Kita akan semakin hancur. Darwin L. Gray, seorang hamba Tuhan, dia berkata demikian. Banyak orang yang terjebak dalam rasa malu dan rasa bersalah. Terintimidasi, gitu kan, tertuduh gitu. Dan perasaan ini mempunyai saudara kembar, yaitu kehancuran. Jadi kalau hidup kita, masa muda kita didominasi oleh rasa malu, rasa bersalah, intimidasi, tertuduh, kehancuran dekat loh dengan kita. Dan dia berkata seperti ini, kehancuran yang akan membawa kembali ke hal-hal yang membuat Anda merasa bersalah itu. Jadi stop, itu tipuan iblis, kembali ke Tuhan. Dia seperti dokter yang mau menerima orang-orang yang sakit. Itu ya, jangan nunggu suci dulu baru ketemu Tuhan. Berikutnya, apa sih yang dikerjakan musuh? Musuh itu kerjaannya menurunkan nilai. Sedangkan Tuhan kerjaannya memberi nilai. Saya jadi teringat kisah anak bungsu yang terhilang. Gara-gara dosa dia mengalami penurunan nilai. Dia anak, tapi dia nggak bisa melihat dirinya anak. Alkitab mengatakan, aku mau pulang dan aku hanya ingin jadi orang upahan di rumah Bapa. Dia nggak berani, nggak bisa, nggak sanggup untuk melihat dirinya anak. Nah itu yang iblis mau. Kita ngalami penurunan. Tapi ketika anak itu pulang, Bapa sambut, Bapa pulihkan statusnya. Karena memang kerjaan Tuhan adalah memberi nilai, menambah nilai buat kita. Begitu ya. Nah, pilihan memang ada di kita. Kita akan pegang kebenaran yang ngomong siapa kita, atau kita akan pegang sampah-sampah yang seringkali itu akan jadi jebakan sehingga kita gagal melihat diri kita dengan benar. Sampah itu bisa datang dari teman, bisa datang dari lingkungan, bisa datang dari mana aja. Kamu orang gagal, kamu nggak mungkin berhasil, kamu bukan siapa-siapa. Nah seringkali anak-anak muda itu memegang sampah-sampah itu. Gara-gara tangannya ini full, penuh memegang sampah, akhirnya dia nggak mungkin bisa pegang kebenaran. Seandainya kebenaran datang, dia nggak mungkin bisa nangkap kebenaran itu karena tangannya sibuk memegang sampah. Nah, sekarang gimana caranya kita dapat kebenaran? Oke ya, perhatikan baik-baik ya. Gimana supaya hidup kita ini jadi generasi yang memegang kebenaran? Oke, ini kebenaran datang ke saya. Oke. Ya. Ini kebenaran. Kita harus melepas sampah itu. Kita harus melepas informasi-informasi keliru yang tentang kita yang pernah kita dengar. Pilihannya adalah sekarang kita hanya perlu mendengar kebenaran. Kita hanya perlu mendengar firman. Apa kata firman tentang kita? Itu yang perlu kita pegang, itu yang perlu kita dengar. Nah, ini ada contoh orang-orang yang mereka gagal melihat dirinya dengan benar gara-gara memegang atau lebih mendengar sampah-sampah itu. Oke ya, kita perhatikan. Pasti Anda juga pernah mendengar berita ini. Ulangan 1 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan demikian. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang Yordan di padang gurun. Ini perkataan Musa di padang gurun, habis keluar dari Mesir di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dan Tofel Laban, Haserot dan di Sahab. Ayat 2. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir.
Kades Barnea itu adalah perbatasan ke tanah Kanaan. Jadi sejatinya perjalanannya hanya 11 hari untuk sampai tanah Kanaan. Tapi ayat ketiga di sana dikatakan seperti ini. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40. Wow, kenapa kok butuh ada waktu 40 tahun? Kemudian ayat ini berkata, berbicaralah Musa kepada orang-orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Nah, ada penundaan yang bangsa Israel alami, ada delay yang bangsa Israel alami, yang notabene jaraknya cukup dekat. Itu kan 11 hari perjalanan, tapi mengapa sampai 40 tahun? Karena ada orang-orang yang gagal melihat dirinya dengan benar. Nah, ini berkaitan dengan kisah 10 pengintai yang Musa utus dari Kadesi Barnea untuk melihat negeri Kanaan. Itu kan? Nah, 10 pengintai itu selain Yosua dan Kaleb tentunya, dia berkata seperti ini, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini mereka itu manusia, mereka ini umat pilihan Tuhan, tapi mereka ngomong kami ini belalang. Artinya apa? Mereka gagal melihat diri mereka dengan benar. Kemudian mereka lanjutkan ngomong, demikian juga mereka terhadap kami. Itu hanya omongan mereka. Nggak mungkin orang Kanaan itu ngomong kamu belalang. Enggak, itu karena dia gagal melihat dirinya dengan benar aja. Makanya muncul kalimat berikutnya ini. Gara-gara kesalahan inilah, gara-gara gagal melihat diri dengan benar, akhirnya ayat yang sebelumnya kita baca, 40 tahun penundaan itu terjadi. Nah, pelajarannya apa sih buat kita? Ini, hati-hati dengan bagaimana kita mendeskripsikan diri kita. Hati-hati dengan bagaimana kita mendeskripsikan keadaan kita. Karena itu akan menentukan cepat atau lambatnya perjalanan kita. Contoh bangsa Israel sudah sangat jelas membuktikan itu. Gara-gara mereka salah mendeskripsikan diri mereka. Mereka nggak kenal siapa mereka. Seandainya mungkin mereka berkata seperti ini. Oh, mereka memang kuat, mereka memang besar. Tapi kita ini kan umat pilihan Tuhan. Tapi kita ini kan disertai Tuhan. Tapi kita ini kan ada roh Tuhan dalam kita. Oh, saya jamin mungkin nggak sampai 40 tahun mungkin ya. Mereka sudah berhasil menduduki tanah Kanaan. Ini contoh orang yang gagal melihat identitas mereka. Gak kenal diri mereka dengan baik. Gideon juga pernah alami itu kan. Seperti tadi yang saya sampaikan, akhirnya Tuhan jumpai dan Tuhan pulihkan. Yeremia juga pernah ngalami, Tuhan jangan pakai aku masih muda, aku gak bisa ngomong. Tuhan pulihkan, sebelum kamu di kandungan, aku sudah mengenal engkau, itu kata Tuhan. Musa juga pernah beralibi sama Tuhan. Tuhan, aku gak pinter ngomong. Itu akhirnya Tuhan pulihkan. Siapa yang buat lidah, siapa yang nyipta mulut? Akhirnya Musa berani. Nah, penting memang untuk kita mengenal diri kita dengan benar. Saya juga pernah keliru mengenal diri saya. Saya orang kampung, saya dibesarkan di desa, saya dibesarkan di tempat yang sederhana. Akhirnya saya nggak berani bermimpi besar. Akhirnya saya nggak berani bercita-cita besar. Dulu kala itu saya ingat SMP, SMA, cita-cita tertinggi saya itu hanya pengen jadi peternak bebek, peternak kambing. Kenapa ya? Karena saya sangat dipengaruhi oleh cara saya dibesarkan. Akhirnya saya nggak berani untuk bercita-cita tinggi. Nah, tapi setelah jumpa kebenaran, setelah jumpa identitas yang benar, puji Tuhan, ternyata
walaupun saya dibesarkan dengan cara yang sederhana, saya dicipta bukan untuk hal-hal yang sederhana. Saya simpulkan demikian, kita perlu pindah dari cara dibesarkan ke tujuan kita diciptakan. Itu ya, walau dibesarkan dengan biasa-biasa, tapi kita tidak dicipta untuk biasa-biasa. Nah, saya akan menutup sharing saya hari ini dengan memberikan 7 manfaat kalau kita mengenal diri kita dengan benar. Gitu ya. Diri kita, identitas kita itu hanya kita temukan di dalam Yesus. Gitu ya. Karena Yesus yang sudah menebus kita. Barang siapa percaya Yesus, dia akan menjadi ciptaan yang baru. Jadi identitas kita itu kita temukan, tempat yang tepat adalah di dalam Yesus. Jadi apa manfaat kalau kita tahu identitas kita yang di dalam Yesus? Yang pertama, tahu siapa kita di dalam Yesus itu akan membuat kita mudah menyelaraskan hati dengan kebenaran. Maksudnya gimana nih? Ya, mungkin aduh aku kok hitam ya. Aduh aku kok pendek ya. Aduh aku kok pesek ya. Aduh ekonomiku kok biasa-biasa ya. Aduh aku kok bukan orang yang berpendidikan tinggi ya. Gak apa-apa. Tapi kebenaran tentang aku berkata, aku spesial, aku unik, aku berharga, aku dicintai, aku disayangi Tuhan. Gitu. Jadi kita akan bisa berkata, gak apa-apa, mungkin aku gak tinggi-tinggi amat, tapi aku dicintai Tuhan. Jadi hati kita mudah selaras dengan kebenaran. Gak apa-apa, mungkin keluargaku biasa-biasa, tapi aku disayangi Tuhan. Gak apa-apa, aku hitam, tapi aku dicintai Tuhan. Itu yang pertama. Sadar siapa kita dalam Yesus akan memudahkan kita menyelaraskan hati dengan kebenaran. Yang kedua, tahu siapa kita di dalam Yesus akan membuat kita tidak mudah dibohongi. Seperti tadi, kerjaan musuh adalah membawa berita-berita yang palsu. Akhirnya kita nggak mudah dibohongi, maksud saya. Kalau kita tahu siapa kita, membuat kita nggak mudah dibohongi oleh si jahat. Si jahat menawarkan, kamu orang gagal. Enggak, aku boleh gagal sekali, tapi aku akan bangkit 3 kali. Karena dalam Tuhan ada kekuatan, dalam Tuhan ada kemenangan. Itu kita jadi tidak mudah dibohongi. Yang ketiga, tahu siapa kita di dalam Yesus akan membuat kita sadar kita ini dicipta untuk dicintai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dicipta untuk mengalami cintanya Tuhan, gitu ya. Luar biasa. Saya cepat aja. Yang keempat, tahu siapa kita dalam Yesus itu akan memunculkan yang namanya keberanian. Saya sering menemani anak-anak kami yang masih kecil-kecil nonton film-film animasi gitu ya. Ada anak singa gara-gara hidup di luar kumpulan singa, akhirnya dia jadi penakut. Tapi ketika dia tahu ternyata dia singa, akhirnya jadi berani. Ada anak Raja Wali gara-gara kumpul dengan anak ayam, akhirnya berpikir kalau dia ayam. Tapi ketika dia tahu bahwa dia ini Raja Wali, akhirnya dia bisa terbang. Begitu juga kita. Saat kita tahu siapa kita yang sebenarnya, kita akan jadi pribadi-pribadi yang berani. Itu yang keempat. Yang kelima, kalau kita tahu siapa kita dalam Yesus, itu akan memunculkan yang namanya keamanan. Aman. Gak mudah iri hati. Orang yang iri hati itu Tuhan gak suka. Kenapa Tuhan gak suka dengan orang yang iri hati? Jawabannya sederhana. Karena orang iri hati itu berpikir bahwa penyediaan Tuhan itu terbatas. Penyediaan Tuhan itu sedikit. Tuhan hanya mampu memberi dia, Tuhan gak mampu memberi aku. Makanya dia iri.
Tapi kalau orang yang aman itu nggak mudah iri. Tuhan memberkati dia, Tuhan juga bisa memberkati aku. Tuhan memberi dia sesuatu, Tuhanku kaya, penyediaannya banyak, Tuhan juga bisa memberi aku sesuatu. Orang yang tahu identitasnya akan aman. Kemudian yang keenam, orang yang tahu identitasnya itu akan membuat potensi demi potensi yang ada dalam diri orang itu bisa keluar. Begitu. Nah, saya punya klip ini bercerita, dia seorang beruang yang gak tahu kalau dia itu bisa manjat. Tapi setelah dia coba ternyata dia bisa manjat. Gara-gara tahu identitasnya. Penting memang kita untuk tahu identitas kita supaya potensi-potensi kita keluar. Tapi pesan dari klip barusan ini, setelah tahu potensinya jangan sombong gitu kan, nanti jatuh gitu. Nah, yang terakhir, tahu siapa kita dalam Yesus akan membuat kita menjadi tahu bagaimana kita harus hidup. Orang yang tahu dirinya berharga gak akan bertindak hal-hal yang murahan. Kenal Tuhan membuat kita kenal siapa kita. Kenal siapa kita membuat kita akan berhati-hati dalam kita menjalani hidup. Oh, aku ini anak raja. Saya jadi teringat ada satu film itu mengisahkan ada seorang anak raja, dia keluar dari istana dan hidup dengan anak-anak muda sebaya dia. Anak-anak muda yang lain berbuat nakal, berbuat onar, tapi dia gak mau terlibat. Karena dia tahu siapa dirinya. Aku anak raja. Aku gak seharusnya berbuat demikian. Nah sama, kalau kita tahu siapa kita. Oh, aku ini orang pilihan. Oh, aku ini anak raja di atas segala raja. Oh, ada Tuhan di dalam hidupku. Ada Roh Kudus di dalam hatiku. Tentu kita nggak akan sembarangan dalam kita menjalani hidup. Jadi ketika kita tahu identitas kita, itu akan menjadi awasan buat kita sendiri hingga kita jadi anak-anak muda yang berhati-hati dalam kita menjalani hidup. Demikian sharing singkat sederhana dari saya. Semoga memberkati semua kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh bersama-sama belajar bagaimana pentingnya
kami mengenal diri kami dengan baik. Ada banyak manfaat ketika kami mengenal diri kami dengan benar. Kami tahu informasi tentang kami yang paling valid, yang paling tepat tidak datang dari tempat lain, tapi hanya satu sumbernya, yaitu dari Engkau. Mampukan kami untuk hanya mendengar apa kata Engkau tentang kami dan bukan kata yang lain tentang kami. Blessing-Mu turun buat semua jemaat PRBK di Semarang ini. Aku berdoa Tuhan, mungkin yang hari ini sedang isoman mandiri karena kena COVID, Tuhan beri pemulihan, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri sukacita. Berdoa juga buat anggota PRBK yang mungkin hari ini harus studi dan kuliah secara online. Tuhan beri semangat dan Tuhan beri antusias. Berdoa juga yang mungkin sedang bekerja, Tuhan memberkati. Dan aku berdoa apapun yang dikerjakan oleh tangan kami semua, biar Tuhan membuat berhasil, jadi besar dan berdampak luar biasa. Blessing-Mu turun buat semua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati semua kita. Terima kasih. Dia tak